Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu, tentu kita mengerti bahwa garam itu sangat penting ya, utamanya di dalam kehidupan kita sebagai ibu-ibu yang memasak. Beberapa hari yang lalu ketika saya memasak, ternyata garam saya habis. Ya, akhirnya dengan garam seadanya saya tetap melanjutkan masakan itu ya. Tetapi ketika saya makan, sungguh saya tidak menikmati ya, karena apa? Rasanya hambar, rasanya tidak enak. Demikian juga rendang yang terkenal, yang mendunia, rasanya itu akan hambar apa? Ketika tidak ada garam. Di dalam nats yang kita baca tadi dikatakan kamu adalah garam dunia ya. Bukan kamu akan menjadi garam dan terang. Kamu bisa menjadi garam dan terang, atau kamu akan menjadi garam dan terang, enggak ya. Tetapi dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan ini bukan karena apa ya? Prestasi kita. Ini bukan karena kemampuan kita, kepintaran ya, tetapi ini adalah apa? Pemberian Allah, bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca bahwa zaman dahulu kala ya, pertukaran itu dengan garam ya. Kalau menukarkan makanan atau sesuatu itu dengan garam. Dan kalau kita setiap bulan mendapat salary atau gaji ya, di dalam bahasa Latinnya itu salary itu artinya apa? Rangsum garam. Nah, sungguh luar biasa sekali garam ya. Bahkan di dalam kitab Dua Raja-Raja pada waktu itu di kota Yeriko, Nabi Elisa itu didatangi oleh warga di situ yang mengatakan bahwa sungai yang ada di situ adalah sungai yang beracun. Nah, pada waktu itu Elisa menyuruh orang-orang yang ada di situ untuk apa? Menebarkan garam di sungai itu, dan akhirnya apa? Sungai itu bisa diminum kembali airnya, dan airnya menjadi bagus. Nah, inilah pentingnya garam. Inilah kegunaan garam sangat banyak. Bahkan di zaman-zaman dahulu sebelum ada freezer, sebelum ada kulkas ya, garam adalah alat untuk mengawetkan makanan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan ya, inilah bagaimana garam itu sangat diperlukan untuk apa? Mencegah kebusukan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, tentu Allah rindu bahwa hidup kita adalah menjadi garam. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau mati lampu, ya, secara refleks mungkin kita ambil HP kita untuk menyalakan lampunya, atau mungkin kita mengambil lilin, atau kita mencari lampu emergensi yang kita butuhkan. Karena apa? Terang itu sangat kita butuhkan. Dan kalau kita melihat dunia yang di dalam kegelapan, dunia yang di dalam keegoisan yang sekarang ini, dunia yang penuh ketidakadilan, kebencian, kehancuran, Allah berfirman bahwa tetaplah kita itu bersinar, tetaplah kita menjadi terang ya. Karena dikatakan di ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang ya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, sehingga orang apa? Melihat perbuatanmu yang baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat baik di dalam kehidupan kita, itulah terang itu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah garam, bahwa kita adalah
terang. Untuk apa? Untuk memberkati dunia ini. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Bahwa hakikat kita, orang-orang yang percaya, ya, kita diberikan berkat yang luar biasa, ya. Kita diberikan identitas yang baru, yaitu apa? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu identitas kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan biarlah itu kita lakukan selalu di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik kita menjadi terang bagi banyak orang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.